Halo, 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 halo. halo. San, udah punya tujuan hidup belum? Belum. Cita-cita? Cita-cita pernah pengen jadi astronot tapi beda lagi sih. Kan jadi astronot. Iya, ini pilot juga jadi astronot. Gini, San. Bapak udah dari kecil dulu Bapak punya cita-cita pengen jadi tukang insinyur segala macam dulu di kampung. Wah, sekolah itu capek dulu, San, nggak kayak sekarang. Gitu, nggak ada Gojek, nggak ada Gokar, GoGrab, nggak ada. GoGrab nggak ada. Bapak waktu itu mikirin lama banget tentang tujuan hidup kita itu apa sih gitu. Tujuan hidup yang beragama, orang-orang beragama, kita yang beragama kan untuk beribadah kan, itu tujuan hidupnya. Dan kita semua baik yang beragama yang tidak, tujuan hidup itu biasanya untuk mencari harta, tahta, cinta. Dan pada gilirannya kita akan menyadari bahwa semua itu nggak ada yang dibawa mati. Nggak ada yang bawa harta untuk mati, kan. Harta itu akan bermanfaat jika dia dipergunakan di jalan yang benar. Ilmu juga akan bermanfaat jika dia sharingkan gitu. Apalagi namanya tahta. Cinta itu kita kalau tulus gitu ya, kita akan bermanfaat, anak-anak kita akan menjadi anak yang berguna jika dia didasari dengan niatan ikhlas dan cinta gitu kan. Bapak di film Lucy, Bapak nonton ada film tukang apa nih? Film Lucy ini 2014 nih, film Lucy ini bagus nih. Di film Lucy ini diceritakan bahwa otak kita itu, otak manusia itu hanya dipakai itu 10% kan, baru 10%. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan otak kita itu bagus sekali. Kan kalau kata itu pendiri motor, General Motor, manusia itu akan menghalalkan segala cara untuk nggak mikir gitu. Manusia itu paling susah untuk mikir loh, kita termasuk bapak juga males-malesan kalau mikir. Nah menurut film Lucy, dia tuh hanya 10% kan. Otak manusia itu hanya dipakai 10%. Kira-kira makhluk apa yang bisa 20% menggunakan otaknya? Dolphin. Iya benar, dolphin, lumba-lumba, cerdas. Tak itu tahu dari mana? Karena dolphin pintar. Iya, dolphin, lumba-lumba itu dia bisa 20% menggunakan otaknya. Manusia itu hanya 10% loh. I just stain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Gitu. Jadi kapasitas otak manusia dan dolphin ya besar manusia. Manusia 10% segini. Kalau bisa lebih dari itu mungkin jauh lebih hebat lagi gitu. Masalahnya kita pada malas-malasan mikir gitu. Nah, kita yang tujuan hidup gitu intinya yang kalau Bapak di film Lucy ini ada salah satu yang bermanfaat sekali buat Bapak. Katanya begini. Tujuan hidup manusia adalah bagaimana caranya kita mencari kemampuan kita yang terbaik. Kita tuh bagus di bidang apa gitu kan, San? Kita tuh kayak Mas San juga latihan tenis, latihan gambar apa belum tahu kan di bidang apa bagusnya. Nah, itu tujuan hidup kita. Itu di buku juga Bapak lihat. Tujuan hidup kita adalah memaksimalkan segala kemampuan kita hingga kita tahu, kita ketemu terbaiknya kita di bidang apa gitu. Itu intinya tujuan hidup itu. Tujuan hidup sebenarnya itu. Kita mengoptimalkan, memaksimalkan segala sumber daya kita sehingga kita menemukan di bidang apa kita bagusnya gitu. Kemudian kalau di film Lucy ini kita kan ada tahapannya nanti kan. Saya masih anak-anak, Bapak udah tua. Nah, untuk orang tua, hidup kita itu akan bermanfaat jika kita men-sharingkan apa yang kita tahu, kita sharingkan dengan jujur gitu. Sehingga itu bisa bermanfaat buat Mas San. Mas San juga, Bapak juga ini kan udah sharing di sini, terutama di sini San. Kalau di channel kita itu di playlist yang ini ya San ya. Ini akan bermanfaat sekali kalau menurut Bapak sih buat anak-anak muda ini, hidup yang lebih baik. Bagaimana caranya, pengalaman Bapak sharingkan gimana caranya supaya kita bisa hidup lebih baik gitu. Nah, Bapak cerita nih, kita kan udah sering juga, dan makasih ya buat masukan teman-teman tuh banyak sekali masukannya. Dan kita ngerasain bahwa susah sekali emang kita berkomunikasi dengan sama manusia gitu. Kita dengan menggunakan dengan hobi yang sama, tujuan yang sama, maka kita akan nyambung. Ini kan di channel kita banyak kan orang barat, padahal ngobrolnya juga susah. Nih, mau tanya, bagaimana caranya supaya kita dalam kondisi hidup kita yang makin sulit ini, Om Cakral mungkin tahu juga, nanti mohon komentar juga Om Cakral nih. Kita kan hidup makin susah nih San, hidup makin susah gitu. Bagaimana caranya kita selamat di hidup yang makin susah ini? Nah, ini Bapak mau cerita tentang ini, tentang ini ceritanya dulu ini ceritanya, anggaplah ini macan San. Ini macan. Ini si kucing, si meong nih. Dulu katanya, konon kabarnya, dongeng ini, nggak bodoh dan cengeng.
Kalau di Jepang itu sebutannya koan atau satori. Koan atau satori itu analogi dongeng lah gitu. Ini si macan San. Macan ini belajarnya ke kucing dulunya San. Macan belajar ke kucing. Nah, yang diajarin biasanya murid, yang diajarin ini si murid nih, si macan nih. Biasanya kan pada ngelawan, pada ngelunjak, bener nggak? Kalau di sekarang lu juga ngerasain begitu. Di jalan orang-orang pada kebut-kebutan, sama orang tua nggak hormat gitu. Nah, bagaimana caranya supaya si meong ini bisa selamat ketika si macannya ngelawan? Bagaimana caranya? Si macan ini kan udah bisa sama-sama karnivora ini, makan daging. Ini bisa makan segala macam lah, makan ayam, makan uncal, makan makan tulang teman, bisa ini gitu. Gimana caranya si guru ini bisa selamat ketika si macan ini ngelawan? Bagaimana caranya, San? Harus tahu kelemahannya. Harus tahu kelemahannya. Ini sama, dia kan bisa menangkap binatang, bisa cakar, bisa gigit, bisa tariknya lebih gede ini, gitu. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Si guru ini bisa selamat. Bagaimana caranya? Kabur. Iya, bener, cerdas sekali itu, kabur. Jadi ceritanya kalau di cerita dongeng itu macan sama si kucing itu ada satu hal San yang nggak diajarin si macan. Dia diajarin memburu, diajarin menggigit binatang, mencakar binatang. Tapi ada yang nggak diajarin satu, yaitu apa? Kabur. Bukan, Apa? manjat pohon. Oh. Coba, kucing kan bisa manjat pohon, Kalau macan gue. macan nggak bisa. Jadi ketika si macan ini ngejar si gurunya ini, si kucingnya manjat pohon, selamat dia, gitu. Itu tapi analogi itu ya ceritanya. Tapi pada kenyataannya kita ingat loh, di muka bumi ini nggak ada yang selamat San. Di muka bumi ini nggak ada yang selamat. Bahkan kita namanya bayangan kita aja hilang dalam kegelapan katanya. Ada itu di quote. Jadi intinya kita bagaimana caranya meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya temukan bidang apa yang paling cocok. Kemudian setelah itu kita berikan apa yang kita dapat itu kita berikan pada generasi penerus sehingga mereka bisa lebih baik dari kita. Kira-kira begitu. Bisa diterima nggak? Ada objection kan? Ada keberatan? Nggak ada. Oke, awesome kan? Awesome. Awesome.